Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan tetap semangat. Kembali dengan saya Bung Ropan, kita akan berbicara tentang Graham Potter yang akhirnya menjadi pelatih kepala atau arsitek dari The Blues Chelsea. Itu pada hari ini memang sudah terjadi kesepakatan dan pakar transfer di Eropa Fabrizio Romano juga mengatakan here we go, di mana Potter keluar dari klubnya Brighton yang dia sudah bawa sekarang ada di peringkat keempat atau berada di zona Champions, dan dia berlabuh di London. Lama memang tidak terdengar ya kalau bicara dengan pelatih Inggris untuk menangani tim-tim kuat yang ada di Big Four. Saya pikir kembalinya Graham Potter ini menimbulkan semangat lagi bagi para pelatih-pelatih berkebangsaan Inggris, karena memang sulit untuk masuk di Big Four yang lebih banyak dihiasi oleh pelatih-pelatih asing. Apalagi kalau saat ini ya kita lihat Manchester City dengan Pep-nya, Liverpool dengan Klopp, apalagi Man U sudah mendatangkan Erik ten Hag, dan banyak, bahkan bukan cuma di Big Four, sampai di 5-6 besar itu semua penguasanya adalah pelatih-pelatih asing. Antonio Conte sudah ada di Spurs, Mikel Arteta ada di Arsenal, ya, bahkan David Moyes ada di West Ham. Jadi banyak, saya pikir ini semua dihuni oleh pelatih-pelatih asing, sehingga pelatih-pelatih dalam negeri di Inggris itu akan terpinggirkan. Dan sekarang manajemen lewat petinggi Chelsea Todd Bowley ini menunjuk seorang Graham Potter pasca pemecatan dari Thomas Tuchel ya, pada Rabu kemarin. Berseliweran banyak nama-nama, termasuk Zinedine Zidane di sana, Joachim Low, banyak ya yang muncul, dan Potter, Pochettino juga ada. Sebenarnya saya pikir ya, ini juga bagi Brighton melepas Potter ini, mereka akan berjudi juga ada di atas saat ini, tetapi situasi kan ini bisa jadi lain ketika Graham Potter yang sedang asik bersama dengan pemain-pemain Adam Lallana dan kawan-kawan, atau Pascal Gross dan kawan-kawan lagi dalam top-topnya, kemudian ditinggalkan oleh Graham Potter yang mereka sayangi pasti. Bersama dengan gerbongnya dibawa oleh Graham Potter, mau pelatih penjaga gawangnya atau asisten-asisten itu semua diangkat. Sehingga bagi Brighton ketika dia keluar pada Kamis ini tuh menunjuk langsung Andrew Krause sebagai caretaker di Brighton untuk mengisi posisi sementara ya yang ditinggalkan oleh Graham Potter. Jadi bagi petinggi Brighton juga, Tony Bloom ini agak harus memutar otak. Ya, bukan tidak mungkin ketika Potter keluar dengan gerbongnya, justru performa dari Brighton ini turun, menukik tajam. Ya, kita akan lihat nantinya di akhir pekan, itu mereka harus ke Bournemouth. Ya, kalau kalah lawan Bournemouth, pasti ini akan dikait-kaitkan dengan kepergian dari Graham Potter. Dan bukan tidak mungkin Brighton itu keluar lagi ya, keluar dari 4 besar. Jadi penampilan itu tidak sebagus ketika mereka ada Graham Potter. Nah, Graham Potter juga ke Chelsea ini kan jaminannya belum, apakah kita yakin bahwa dia bisa mengangkat setelah pasca Thomas Tuchel, atau dia bisa seperti Tuchel. Saya pikir nggak berat ya untuk bisa datang di tahun pertama dia untuk menghadirkan 3 trofi hebat dengan UCL, Piala Super Eropa atau Piala Dunia antar klub seperti yang dilakukan Tuchel pasca pemecatan dari Frank Lampard, dan dia memulai pekerjaan itu pada bulan Januari. Itu suatu hal yang luar biasa. Terlepas pada musim ini penilaian itu gagal dengan Tuchel, tapi saya pikir belum gagal sepenuhnya ya. Walaupun banyak orang mengatakan bahwa dia kepala batu lah, ya, kemudian taktik strateginya hanya itu aja, tidak ada perubahan. Tapi apapun itu, Tuchel sudah menancapkan sejarah bagi Chelsea dengan dia bisa meraih Piala Dunia antar klub yang belum pernah diraih oleh Chelsea sejauh ini. Bahkan dia membuat hat-trick pada musim kemarin. Pada musim ini pun di 2022 dia sempat membawa Chelsea 2 kali ke final di domestik. Kalau bicara dengan Tuchel, di Carabao kalah dari Liverpool, dan di FA juga kalah dari Liverpool, semua dengan adu penalti. Jadi tidak ada hal yang mengecewakan ya bagi Tuchel kecuali penampilan di IPL pada musim ini dengan 2 kekalahan ya, dari Leeds dan dari Soton. Kemudian bagaimana mereka kalah dari Dinamo Zagreb ya dengan 1-0 kemarin di match day pertama di UCL. Saya pikir itu. Dan kalau pemecatan soal Tuchel ini kan sudah dalam bidikan sebenarnya. Tinggal menunggu waktu. Ketika Tuchel itu gagal, ya pasti ada pemecatan di sana. Tapi kalau kemarin menang melawan Dinamo Zagreb, tidak mungkin Tuchel akan dipecat. Ya, kecuali mereka kalah lagi lawan Fulham pada akhir pekan ini, ya
mungkin ada pemecatan lagi bagi Tuchel. Tapi kalau menang lagi lawan Fulham tentunya akan terus berjalan. Tapi memang sudah nasib dari Tuchel bahwa dia harus keluar dari Stamford Bridge ya ketika ada pemecatan dan sekarang masuk Graham Potter. Ya Graham Potter ini pasti punya beban yang kuat. Dia masuk pertama kali untuk menangani klub besar dalam sejarah dia sebagai pelatih belum pernah. Dia datang dari Swansea ya ketika dia diambil dari Brighton pada 2019. Dalam 3 musim terakhir juga bersama dengan Brighton memang kalau bisa dilihat presentasi kemenangan dia memang agak kecil ya dengan 31%. Namun peningkatan dilakukan dalam 3 musim dia. Ketika dia datang mengakhiri di musim 2020 tuh Brighton ada di posisi 16 setahun kemudian 2021 di posisi 15 dan di 2022 ada di posisi 9 masuk di 10 besar. Itu peningkatan yang naik ya bagi seorang Potter dan apalagi sekarang dia melewati 6 pertandingan dengan hanya 1 kali kalah ya melawan Fulham. Dia meraih 4 kemenangan dan 1 imbang. Imbang itu dia dapat di kandang melawan Newcastle dan meraih 4 kemenangan termasuk di pekan pertama mengalahkan MU 2-1 di Old Trafford. Mereka juga bagus di bawah Potter. Ya, Brighton ini mengalahkan West Ham United itu di London di markasnya West Ham dengan 2-0. Clean sheet mereka. Mereka juga mengalahkan Leeds dan terakhir ya pada akhir pekan kemarin mereka menghajar habis Leicester City dengan 5-2. Itu yang membuat mereka mendapatkan 13 poin saat ini dari 6 pertandingan yang sudah dilakoni. Jadi memang menarik ya. Dan saya pikir ya wajarlah bagi Todd Bowley sekarang mengedepankan pelatih Inggris. Tentunya tapi tantangan dia ke depan ini. Dia mungkin harus turun langsung di akhir pekan melawan Fulham. Dan kita akan lihat nantinya pertarungan Chelsea melawan Fulham. Jika Graham Potter ini langsung dimainkan sebagai langsung turun ke lapangan untuk membesut Chelsea ya. Dan kita berharap memang bahwa dia bisa mengubah Chelsea, bisa menaikkan performa Chelsea lagi ya, bisa meloloskan Chelsea keluar dari fase grup walaupun sudah kalah dari Dinamo Zagreb, bisa lolos ke babak 16 besar, juga bisa mengangkat Chelsea bisa masuk dalam persaingan di 4 besar. Itu yang tentunya menjadi harapan besar bagi seluruh pendukung Chelsea dimanapun dan juga bagi pemilik Chelsea, Todd Bowley ya, yang memang menginginkan pelatih ini untuk bisa ada di Chelsea. Namun ya pertanyaannya ini yang kita untuk ke depan seandainya Potter ini kemudian memimpin Chelsea dan keluar dari 4 besar ya di zona Champions, tidak masuk di 4 besar, kemudian tidak lolos ke final di 1 piala kejuaraan baik di Carabao, di FA ya sudah pasti gagal misalnya di IPL dan juga gagal di UCL. Apakah dia akan dipecat juga? Kita kan tidak tahu karena selama ini kita tahu sudah ada 13 pelatih dipecat di era Abramovich ya. Sampai dengan kemarin Tuchel, yaitu Tuchel di 50-50 ya di era Abramovich dan masuk ke Bowley. Tapi katanya Bowley sudah mengikat dia dengan durasi kontrak jangka panjang. Ini yang berkabar. Cuma kan kita tidak tahu. Kalau jeblok Chelsea di tangan Potter juga bukan tidak mungkin dia goyah. Ada pemecatan juga. Kalau Chelsea bisa kalah 7-8 pertandingan katakan. Keluar bahkan dari 4 besar. Tidak lolos kan ini suatu seperti aib juga bagi Chelsea bahwa selama ini dia selalu lolos masuk ke Liga Champions tapi kemudian dalam pergantian pelatih dengan Potter ini masuk tidak lolos. Bahkan hanya ikut di Liga Eropa. Ya pasti juga akan dipertanyakan. Namun semua berbalik kepada pemilik klub. Kalau pemilik klub mau apapun yang terjadi dengan Potter ya tetap harus maju terus, diberikan kesempatan ya. Itu terserah dari pemilik klub ya untuk bisa meneruskan kinerja bagi Graham Potter. Kecuali dalam musim kedua juga dia gagal lagi ya pasti mungkin akan dipikirkan dan out. Ya kita akan lihat sekarang bagaimana dengan Brighton juga. Kan Brighton juga ini ngeri-ngeri sedap juga ketika ditinggal oleh Graham Potter dan katanya dia akan membawa beberapa pemain seperti Pascal Gross, Leandro Trossard yang pemain-pemain yang bagus yang ada di sana. Ada Alexis McAllister yang kemarin membuat 2 gol ke gawang Leicester ketika menang dengan 5-2. Kita akan nantikan itu. Tapi yang pasti sekarang dia sudah bertemu dengan pemain yang ada juga di Leicester, di Brighton, yaitu Marco Correa. Ini pemain bek kiri dengan transfer yang cukup tinggi ya. Untuk ukuran Marco Correa dengan 56 juta pound dan dia sekarang bersama dengan pelatihnya tuh yang sudah datang dari Brighton. Nah, apa yang dilakukan oleh Chelsea untuk bisa mengambil Graham Potter ini adalah klausul pelepasan 16 juta pound.
itu yang diminta oleh Brighton. Itu sekitar 270 miliar sekian kalau nggak salah ya. Kalau dengan 16 juta pound pelepasan dari seorang klausul dari Potter ini ke Chelsea. Gaji dia memang terbilang sangat kecil untuk ukuran di Liga Primer. Dia hanya mendapatkan itu sekitar berapa? 1,7 atau mungkin sampai berkisar 2 juta pound per tahun. Jadi memang sangat kecil kalau dibandingkan dengan Pep, Klopp, Arteta itu bagus. Bahkan dengan Tuchel sendiri sebelum dipecat. Wah, ini tinggi-tinggi dengan David Moyes semua yang ada tuh di sana tinggi kecuali Potter ini. Tapi sekarang mungkin ada kelipatan gajinya. Bisa aja 2 kali lipat, mungkin 4-5 juta pound, kita tidak tahu. Itu yang akan diberikan oleh Todd Bowley. Pasti dia tidak akan mendapat gaji sama seperti yang dia dapat di Brighton. Sekarang dia sudah menukangi tim yang ada di papan atas tentunya ya. Dengan nama besar seperti Chelsea. Jadi yang diharapkan adalah tentunya peningkatan dari sisi gaji dia. Dan bagi Brighton kan yang penting sudah mendapatkan cuan lagi. Tinggal memutar otak lagi bagi Tony Bloom sebagai petinggi dari Brighton ini. Siapa pelatih yang cocok untuk mengisi posisi dari Potter ini? Karena pasti akan ada keguncangan-keguncangan di saat semua pemain sudah enak, kemudian dia ditinggalkan. Ini akan sulit. Apakah pelatih baru akan masuk sama dengan Potter untuk memainkan dengan formasi taktik dia dengan 3-5-2-nya yang sangat oke ketika mereka mengalahkan MU ya, dan luar biasa saat itu. Nah, pola demikian juga akan dibawa oleh Potter ke Chelsea. Tidak akan berubah dengan 3-5-2-nya karena dia terbiasa dengan pola ini yang oke, yang berjalan dengan baik. Ya. Kalau dengan 3-5-2 di Brighton-nya itu kan ada Lewis Dunk di sana, ada Webster di kiri, ya, ada Veltman, kemudian diimbangi dengan 5 gelandang yang pekerja semua, sangat mobile. Ya, ada Solly March, kemudian di sisi kanan ada Leandro Trossard, ada Pascal Gross di sana, ada Caicedo, ada Mick Allister itu bermain di tengah yang kuat dengan Danny Welbeck di depan dengan Lallana, mungkin bergantian dengan Mwepu di depan. Bahkan formasi ini bisa berubah ya di lapangan, tetap dengan 3 tapi kemudian ada 4 pemain di depan, dia akan mendorong 2 pemain dan kemudian ada Danny Welbeck yang di depan. Mungkin sekali-sekali Adam Lallana yang saat ini mungkin akan menjadi salah satu asisten pelatih mungkin di Brighton setelah kepergian dari Potter ini. Mereka masih punya Mwepu yang bagus di depan, Pascal Gross juga. Jadi ini pemain-pemain yang menjadi andalan bagi Graham Potter ketika berada di Brighton. Sekarang dia ada di Chelsea. Siapa yang ada di belakang? Ya, selain Mendy katakan, ya, penjaga gawang, pasti Diego Silva yang ada. Koulibaly yang bisa dimainkan sana. Ada Fofana. Ini 3 yang menjadi kekuatan utama. Ini kalau dia bisa tampilkan di sini ya. Di tengah itu bisa aja kalau N'Golo Kante fit bugar, N'Golo Kante yang ada di sana yang bisa bermain. Mungkin Denis Zakaria akan oke. Ditampilkan juga dicoba di sana dengan Reece James ada di kanan, Kovacic juga kalau bermain dengan 4 di tengah, 2 di depan itu pasti Kai Havertz dan Raheem Sterling dan mendorong Aubameyang di depan. Di tengah juga bisa ada perubahan. Bisa juga ada di sana Mason Mount yang masuk bersama dengan N'Golo Kante kalau fit ya benar. Dan tidak ada perubahan juga, bisa ada Kovacic tidak dimainkan, misalnya ada Ben Chilwell yang ada di sana. Marco Correa yang bisa bermain juga dari sisi kiri. Opsinya banyak dan pasti kita akan tunggu nantinya. Apa yang akan dilakukan, sejauh mana sepak terjang Graham Potter ini bersama dengan The Blues. Chelsea mampukah dia mengangkat The Blues ini untuk terus dalam persaingan di papan atas IPL dan juga tentunya bisa lolos di UCL. Kita akan nantikan. Ya, semoga bagi The Blues ini terbang tinggi ya dengan kedatangan seorang Graham Potter. Sampai di sini pembahasan saya dengan pelatih yang satu ini. Ciao.